Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Akuntansi Manajerial kelas AM5C dengan NIM 073. Di sini saya akan menjelaskan Project Equity Report dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan yang berisikan analisis korporasi, financial distress, dan economic value added atau EVA dari PT yang saya rekomendasikan, yaitu PT Aneka Tambang Tbk. PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM ini adalah perusahaan tambang yang berfokus pada eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran berbagai komoditas mineral di Indonesia dan juga mancanegara. Berbicara tentang kegiatan usaha, PT Aneka Tambang Tbk ini adalah perusahaan pertambangan terintegrasi yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran nikel, emas, bauksit, dan perak. Nah, untuk PT Aneka Tambang Tbk sendiri itu memproduksi berbagai produk mineral dan logam, termasuk ferronikel dan nikel matte dari biji nikel yang digunakan dalam industri baja dan stainless steel. Perusahaan ini juga menghasilkan emas batangan yang dikenal dengan merek logam mulia, serta perak sebagai produk sampingan dari permurnian emas. Selain itu, ANTM mengekstraksi bauksit proses menjadi alumina. Pada tahun 2023, PT Aneka Tambang Tbk memiliki struktur pemegang saham yang terdiri dari PT Indonesia Asahan Aluminium Persero dengan kepemilikan sekitar 65% sebagai pemegang saham mayoritas dan sekitar 35% dimiliki oleh masyarakat umum, termasuk investor individual dan institusi yang berpartisipasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk PT Aneka Tambang Tbk ini memiliki wilayah operasional utama di berbagai daerah Indonesia. Untuk nikel, operasinya mencakup Pemala di Sulawesi Tenggara, Tanjung Buli di Maluku Utara, dan kawasan industri di Halmahera Timur. Tambang emas berada di Pongkor, Jawa Barat, dan Cibaliung, Banten. Untuk bauksit, ditambang di Tayan, Kalimantan Barat, dan Kijang, Kepulauan Riau. Untuk batu bara dikelola di Sarolangun, Jambi. Selain itu, ANTM memiliki fasilitas pengolahan emas di unit Logam Mulia, Jakarta yang menghasilkan produk emas bersertifikat LM. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis aksi korporasi PT Aneka Tambang Tbk di 5 tahun terakhir, yaitu di tahun 2019 sampai 2023. Nah, untuk di tahun 2019, terdapat 6 aksi korporasi yang dilakukan perusahaan. Untuk garis besarnya, yang pertama ada ekspansi dan pengembangan proyek. Nomor 2 ada akuisisi dan konsolidasi. Nomor 3 ada peningkatan produksi dan penjualan. Nomor 4 ada peningkatan kredit dan obligasi. Dan nomor 5 ada inovasi produk dan pasar. Serta yang terakhir nomor 6 ada penghargaan dan pengakuan. Untuk penjelasan lebih jelasnya, saya sudah cantumkan di equity report. Untuk aksi korporasi di tahun 2020, perusahaan PT Aneka Tambang Tbk melakukan 6 aksi. Yang pertama yaitu proyek pengembangan strategis, yang kedua kinerja produksi dan penjualan, yang ketiga ada efisiensi dan inovasi, yang keempat ada penguatan keuangan, yang kelima ada tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan yang terakhir yaitu kinerja saham. Selanjutnya yaitu aksi korporasi di tahun 2021. Perusahaan ini melakukan 7 aksi di tahun ini. Yang pertama yaitu pertumbuhan keuangan, yang kedua ada penguatan bisnis inti, yang ketiga ada efisiensi dan restrukturisasi, yang keempat ada pengembangan proyek strategis, yang kelima ada inisiatif lingkungan, yang keenam ada transformasi digital, dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial di nomor 7. Selanjutnya adalah aksi korporasi di tahun 2022. Yang pertama yaitu pertumbuhan keuangan, yang kedua ada peningkatan produksi dan penjualan di tahun ini, yang ketiga ada pengembangan proyek strategis, yang keempat ada inisiatif lingkungan, yang kelima ada peningkatan tata kelola, yang keenam ada tanggung jawab sosial, dan yang ketujuh ada pengembangan produk dan digitalisasi. Selanjutnya di tahun 2023 atau di tahun terakhir yang akan kita analisis. Yang pertama ada pertumbuhan kinerja keuangan, yang kedua peningkatan produksi dan penjualan, yang ketiga ada pengembangan proyek strategis, yang keempat ada inisiatif lingkungan juga, yang kelima komitmen sosial, yang keenam ada pengakuan dan penghargaan. Berikutnya kita masuk ke analisis financial distress Z-score PT Aneka Tambang Tbk di 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, secara keseluruhan nih, PT Aneka Tambang Tbk itu mengalami peningkatan Z-score dari tahun 2019 sampai 2023 yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan semakin sehat dan kuat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan aset lancar, modal kerja, laba ditahan, dan EBIT serta penurunan total hutang. Nah, dapat dilihat pada grafik tersebut
bahwa di tahun 2019 Z-score-nya itu ada 3,10. Di tahun 2020 meningkat menjadi 3,23. Di tahun 2021 meningkat lagi nih menjadi 4,43. Di tahun 2022 meningkat lagi jadi 5,97 dan di tahun terakhir 2023 menjadi 6,26, meningkat lagi. Jadi meningkat stabil dan juga lumayan drastis. Yang terakhir yaitu analisis Economic Value Added atau EVA. Dari analisis yang telah saya lakukan di tahun 2019, EVA perusahaan yaitu sebesar 3 miliar. Di tahun tersebut, perusahaan menghasilkan nilai tambah meskipun EVA-nya masih tergolong kecil nih. Hal ini menunjukkan efisiensi pengelolaan modal pada tahun tersebut. Namun, NOPAT yang relatif rendah mengindikasikan profitabilitas operasional yang masih terbatas. Nah, di tahun tersebut, PT Aneka Tambang mengalami stabilitas operasional, terutama dari sektor nikel dan emas. Tidak ada perubahan signifikan dalam struktur modal. Selanjutnya, di tahun 2020, EVA perusahaan turun nih menjadi minus 75 miliar. Nah, penurunan ini disebabkan oleh kenaikan biaya modal yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan NOPAT. Kondisi ini dapat mengindikasikan beban finansial yang meningkat atau penurunan efisiensi. Nah, pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada pasar global, menyebabkan penurunan harga komoditas, termasuk emas dan nikel. Di tahun 2021, EVA perusahaan masih minus, yaitu minus 13 miliar, tapi masih lebih bagus, minusnya berkurang daripada tahun sebelumnya. Nah, kondisi ini mulai membaik nih dibandingkan tahun 2020. Peningkatan NOPAT dan IC menunjukkan penguatan operasional, namun EVA masih negatif karena biaya modal masih tetap tinggi. Untuk pemulihan ekonomi global mulai terasa pada tahun 2021 ini, tetapi dampak dari pandemi masih ada. ANTM juga mulai memperluas pasar ekspor untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya di tahun 2022, di tahun ini EVA sangat positif, jadi sudah melonjak atau naik drastis menjadi 300 miliar. Naiknya lumayan fantastis ya. Untuk lompatan besar dalam EVA disebabkan oleh kenaikan signifikan NOPAT dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjaminkan efisiensi yang jauh lebih baik dalam pengelolaan modal. Harga nikel dan emas melonjak di pasar global pada tahun 2022. ANTM memanfaatkan nih peluang ini dengan meningkatkan produksi dan penjualan khususnya pada sektor nikel. Selanjutnya di tahun 2023 atau tahun terakhir kita analisis yaitu EVA-nya sedikit turun nih menjadi 270 miliar. Nah, meskipun EVA tetap positif, terdapat penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan IC dan CC yang mengurangi nilai tambah meskipun NOPAT tetap tinggi. Untuk kenaikan biaya modal kemungkinan disebabkan oleh investasi besar yang dilakukan ANTM untuk ekspansi fasilitas produksi. Penurunan harga komoditas global pada paruh kedua 2023 juga dapat mempengaruhi profitabilitas, sehingga mungkin itu yang menyebabkan total EVA-nya sedikit menurun daripada tahun sebelumnya. Baik, cukup sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.